Ya, baik kita lanjutkan ya untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diambil dari proses sitasi atau kajian pustaka yang ada di berbagai sumber referensi yang kemudian diutamakan adalah dari berbagai hasil riset dalam bentuk artikel jurnal maupun proceeding. Silakan siapa yang mau mencoba? Siapa yang sudah? Ayo, siapa? Bu Anggita mungkin. Boleh. Oh, siapa? Saya. Bu Hesti, ya, silakan Bu Hesti. Terima kasih Bu, izin share screen ya. Sudah terlihat Ibu? Sudah Bu Hesti. Silakan dilanjut. Ya Bu. Baiklah, di sini yang pertama saya mengambil masalah rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5. Adapun kajian literaturnya, yang pertama, menurut Muhammad Sururuddin Nirmala Prihatini pada tahun 2018, dalam jurnal yang berjudul Analisis Berbagai Faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SDN 3 Tebaban, menyebutkan bahwa kondisi belajar siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar di dalam kelas, yaitu siswa ada yang mengantuk, ada yang berbicara dengan temannya, ada yang seperti melamun. Namun, dalam hal ini guru tidak boleh hanya menyalahkan siswa, sebab mungkin saja guru yang tidak mampu untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang kedua, menurut Rike Kurniasari, DKK tahun 2020, dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Faktor Rendahnya Motivasi Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran IPA di SD Negeri 80 Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian. Ditemukan penyebab permasalahan ini yaitu karena peserta didik dalam kondisi sakit, kurang gizi, tidak senang dengan cara guru mengajar, tidak suka dengan mata pelajarannya sendiri, atau adanya problem pribadi. Rendahnya motivasi belajar terdapat dua sumber utama, yaitu berasal dari diri sendiri dan dari luar diri peserta didik. Dari dalam diri peserta didik bisa berupa gangguan otak, gangguan panca indera, cacat fisik, dan gangguan psikis. Sedangkan dari luar peserta didik berupa keadaan keluarga, sarana dan prasarana sekolah, dan kondisi lingkungan masyarakat. Yang ketiga ini dia dari siswa MTS, Bu, perlu dimasukin atau enggak ya? Kalau ada yang SD diganti yang SD aja nanti ya. Oh, berarti ini nggak usah saya baca dulu lah ya, Bu? Ya, dimerahkan aja. Ya. Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan teman sejawat, yaitu teman yang satu sekolah dengan saya, Ibu Santi Muriani, yang pertama, biasanya dalam belajar IPA, guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa menjadi bosan. Yang kedua, guru kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti gambar atau video saat menjelaskan materi IPA. Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan teman sejawat, yakni Ibu Diah Permatasari dari SD Negeri 012 Sinambe selaku sesama guru kelas 5. Yang pertama, guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, guru tidak menggunakan media gambar atau video dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, adanya rasa malas yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, setelah dilakukan analisis,
Telah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab peserta didik memiliki motivasi belajar IPA yang rendah adalah karena satu, adanya rasa malas belajar yang timbul dari dalam diri siswa. Yang kedua, kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang ketiga, guru belum menggunakan strategi atau model mengajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Yang keempat, saat mengajar, guru masih menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media yang menarik. Yang terakhir, kurangnya dukungan bagi siswa dari orang tua dan teman-temannya untuk belajar. Lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 5 dalam menyelesaikan soal-soal cerita tentang jarak dan kecepatan. Berdasarkan kajian literaturnya, yang pertama, menurut Riventi, Silviana Fitri, dan kawan-kawan pada tahun 2022, dalam jurnal Inovasi Pendidikan yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika kelas 5 di SD Ronggo 03, Kecamatan Jaken. Siswa membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memahami soal dan menyelesaikan perhitungan. Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, sehingga ketika mata pelajaran matematika, siswa menjadi malas untuk berpikir. Yang kedua, menurut Karnasih tahun 2015, dalam Riventi Silvana Fitri 2022, pada jurnal Inovasi Pendidikan yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika kelas 5 di SD Ronggo 03, Kecamatan Jaken. Kesalahan yang mungkin sering terjadi ketika anak menyelesaikan masalah pada soal cerita matematika meliputi kesalahan membaca, kesalahan dalam memahami, kesalahan transformasi, kesalahan proses perhitungan, maupun kesalahan dalam pengkodean atau penulisan jawaban. Yang ketiga, menurut Ria Fajrin Rizkiana pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika kelas 4 SDN Kendal Rejo 01 tahun pelajaran 2017-2018. Saat memahami soal, siswa kesulitan menentukan apa yang diminta dalam soal. Ketika hasil penyelesaian soal cerita telah diperoleh, siswa cenderung tidak memeriksa kembali jawaban yang didapatkan, sehingga hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Selain itu, penyebab tersebut bisa bersumber dari dalam diri maupun dari luar diri siswa. Faktor intern dengan penyebab yang bersifat kognitif, yaitu rendahnya tingkat intelijensi siswa, yang bersifat afektif, yaitu emosi dan sikap siswa, dan yang bersifat psikomotorik, yaitu terganggunya alat-alat indera pemelihat dan pendengar. Sedangkan faktor ekstern, yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Misalnya kalau di sekolah, dari cara penyajian materi pelajaran oleh guru atau pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, siswa tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan guru lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan teman sejawat, yang pertama, kurangnya minat literasi siswa, sehingga siswa cenderung malas menyelesaikan soal dalam bentuk cerita. Yang kedua, siswa belum terbiasa menyelesaikan soal cerita. Selanjutnya, dari teman sejawat berasal dari sekolah lain, yang pertama, guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Dua, siswa tidak paham dengan maksud soal cerita tersebut. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam mengubah soal cerita ke dalam simbol matematika. Dan yang keempat, siswa kesulitan menentukan rumus yang akan digunakan untuk menghitung jarak dan kecepatan. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara,
dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita tentang jarak dan kecepatan adalah karena 1. Siswa menganggap pelajaran matematika tentang jarak dan kecepatan pada soal cerita adalah materi yang sulit. 2. Siswa tidak memahami dengan baik soal yang dibacanya, sehingga siswa kesulitan menentukan apa yang diminta dalam soal. Ketiga, rendahnya tingkat intelijensi siswa. 4. Siswa tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan guru lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran. 5. Guru kurang melatih siswa mengerjakan soal cerita. 6. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan soal cerita. Dan yang ketujuh, siswa kesulitan menemukan rumus yang akan digunakan untuk menghitung jarak dan kecepatan dalam soal cerita. Selanjutnya, masalah yang ketiga, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif pada pelajaran IPA yang sesuai dengan karakteristik siswa. Berdasarkan kajian literaturnya, yang pertama, menurut Nurul Zuriyah dan kawan-kawan tahun 2022, pada jurnal yang berjudul IBM Guru dalam Mengembangkan Bahan Ajar Kreatif Inovatif Berpotensi Lokal di SD Muhammadiyah 4 dan 5 Kota Batu, mengatakan bahwa dampak dari kemiskinan pengembangan diri ini adalah banyak pendidik yang tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Keadaan ini salah satunya tidak terlepas dari kurang dikembangkannya bahan yang inovatif. Hal ini disebabkan karena para pendidik pada umumnya hanya menyediakan bahan ajar yang monoton. Pokoknya sudah tersedia dan tinggal pakai, serta tidak perlu harus bersusah payah membuatnya. Para guru tampaknya kurang mengembangkan kreativitas mereka untuk merencanakan, menyiapkan, dan membuat bahan ajar secara matang yang kaya inovasi sehingga menarik bagi siswa. Yang kedua, menurut Galih Dani Septian Rahayu, Dida Firmansyah tahun 2018 pada jurnal Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Inovatif Berbasis Pendampingan bagi Guru Sekolah Dasar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa saat ini guru jarang sekali mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Penyebabnya, guru hanya menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada tanpa membuat perangkat pembelajaran sendiri. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan masih bersifat tekstual. Guru hanya menjelaskan materi yang sudah ada di buku paket, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan gurunya. Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan teman sejawat, yang pertama, guru kurang memahami langkah-langkah pembelajaran inovatif sehingga enggan menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Kedua, guru tidak mau repot. Dari teman sejawat yang lain, yang pertama, kurangnya literasi guru dalam membaca jurnal dan mencari informasi tentang model-model pembelajaran inovatif. Yang kedua, guru tidak mengikuti perkembangan, salah satunya guru tidak mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan mengenai model-model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama dalam mencari metode yang inovatif. Dan yang keempat, guru kurang kreatif dan kurang menguasai teknologi. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, ditemukan penyebabnya yang pertama yaitu guru kurang memahami model-model pembelajaran inovatif. Guru sulit menemukan model pembelajaran inovatif yang cocok dengan karakteristik siswa. Kurangnya literasi guru dalam membaca dan mencari informasi tentang model-model pembelajaran inovatif. Yang keempat, terbiasa menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada tanpa mau mencoba membuat perangkat pembelajaran sendiri. Yang kelima, guru hanya menyediakan bahan ajar yang monoton, pokoknya sudah tersedia,
dan tinggal pakai, serta tidak perlu bersusah payah membuatnya lagi. Yang keenam, guru kurang kreatif dan kurang menguasai teknologi. Ya, baik Bu Herti, cukup 3 contoh nanti di komentari oleh kami. Silakan di scroll ke atas. Stop, Bu. Bukan, di scroll ke atas. Coba saya cek dulu. Yang sebelah kiri ini di close dulu Bu, biar kelihatan lebih jelas. Yang bawah itu ada close. Ya. Oke. Dari awal ya Bu. Nah ini. Jadi masalahnya adalah rendahnya motivasi belajar siswa pada langsung aja Bu, motivasi belajar IPA di kelas 5 SD gitu ya. Rendahnya motivasi belajar IPA karena mata pelajaran itu motivasi belajar siswa IPA, motivasi belajar IPA di kan udah tuh mata IPA di kelas 5 SD. Ya, baik. Kajian literaturnya di sini dengan judul aja kita udah tahu ya, ini relevan dan bisa kita ambil sebagai rujukan. Dan isi dari jurnal itu juga sudah menyebutkan bahwa ternyata kondisi belajar siswa saat ini ada yang mengantuk, kemudian bicara dengan temannya, ada yang melamun, ya. Namun dalam hal ini guru tidak boleh hanya menyalahkan. Nah, rendahnya penyebabnya apa Bu? Kalau ini kan apa namanya kondisinya, kondisi belajar. Ya, indikator dari motivasi belajar rendah ini. Tapi kalau faktor penyebabnya apa? Penyebabnya ini Bu, misalnya gurunya tidak menggunakan model pembelajaran yang sesuai sehingga tidak membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Yang nomor 1 dulu. Nomor 1 itu kan kajiannya dari analisis berbagai faktor penyebab rendahnya motivasi. Cuma saat menyebutkan di sini, ini enggak disebutkan apa yang menjadi penyebab. Ya, hanya kondisi motivasi yang rendah dengan ini indikator nih namanya, ya, dengan ciri-ciri misalkan siswa mengantuk, kemudian bicara dengan temannya melamun. Nah, ini indikator dari motivasi yang rendah, tapi faktor penyebabnya belum ada ya Bu. Padahal di judulnya ada. Mungkin Ibu belum mencari yang lebih tepat kalimat pernyataan dari artikel itu yang menyatakan ada faktor penyebab motivasi rendah dari siswa di pembelajaran IPA. Ya kan? Ini faktor penyebab bukan kalau saya tanya? Yang nomor 1 ini ya Bu? Yang ini, yang nomor 1. Yang ini kan? Bukan, yang kolom 2. Dalam yang ini. Ya, artikel yang pertama. Nah, coba kalau Ibu analisis ada nggak kata yang mengatakan bahwa faktor penyebab motivasi rendah di IPA ada nggak di situ? Belum ada ya Bu, ini kayak baru indikator-indikatornya gitu ya? Iya, itu yang saya maksud ya. Nanti berarti tambahkan ya, atau ya boleh jadi lebih jelas indikatornya ini berarti faktor penyebabnya apa. Cari mungkin di latar belakang atau di pembahasannya pasti ada itu. Karena judulnya udah relevan, udah bagus. Ya. Dikasih Bu, kasih catatan di situ, takutnya lupa. Habis tanda merah itu atau nah, itu tambahkan dengan faktor-faktor penyebab. Nah, kemudian nomor 2, Rike Kurniasari. Ini tahunnya juga udah bagus ya, sudah update. Kemudian judulnya juga udah ada tentang motivasi belajar IPA. Nah, di sini penyebab masalah ini karena, nah ini yang tepat, ini yang benar. Oh ya, jadi ternyata kita belajar dari risetnya Rike bahwa ternyata motivasi belajar IPA yang rendah itu disebabkan
oleh kondisi sakit dari siswanya, kurang gizi, tidak senang dengan cara mengajar gurunya, tidak suka mata pelajaran itu sendiri, atau adanya itu dipisah Bu ya. Iya. Nah, ada problem pribadi, mungkin lebih bagus nanti dianalisis yang banyak itu yang menyangkut dengan pembelajaran adalah misalkan apa yang dari dalam itu. Kayak problem pribadi itu kan mungkin tidak ya, bisa saja karena tidak senang dengan cara guru mengajar, tidak suka dengan mata pelajarannya. Nah, itu yang dianalisis. Jadi dari beberapa faktor itu yang terkait dengan pembelajaran kan harus ada yang dipilih ya. Ya, kalau yang misalkan tidak berkaitan dengan pembelajaran ada, cuma itu kan nggak menjadi fokus kita. Tuh, ya. Kemudian rendahnya motivasi belajar terdapat dua sumber utama. Ya, bolehlah ini ya. Nah, tapi gangguan otak, gangguan panca indera ini mungkin nggak relevan ya untuk pembelajaran ya. Agak jauh, ada sih relevannya tapi jauh. Berarti dihapuskan aja, Bu. Ya, jadi jangan terlalu banyak kutipan yang akhirnya kita tidak dapatkan faktor penyebab. Yang penting utama itu faktor penyebabnya yang kita cari dulu. Ya. Nah, kemudian nomor 3. Ini tadi yang dari MTS itu, Bu. Oh iya, nanti diganti ya berarti ya MTS-nya ya. Nah, kemudian wawancara itu tambahkan yang pakar ya, belum ada ya, baru dengan teman sejawat ya. Ya. Dari pakar belum, berarti nanti tinggal menambahkan yang wawancara pakar ya. Kemudian yang analisisnya coba Ibu lihat. Nah nanti analisisnya berdasarkan data tadi yang mana terkait dengan motivasi belajar yang ada di dalam pembelajaran ya. Misalnya rasa malas belajar. Ada nggak tadi di jurnal yang dibaca, yang dikutip? Kemudian kondisi jasmani dan rohani ada nggak di sana? Ya. Kemudian menggunakan strategi model yang kurang sesuai atau belum sesuai. Nah, kemudian semuanya itu memang analisis dari data yang ada di berbagai artikel yang kita kutip ya, yang kita baca. Kurangnya dukungan dari siswa bagi siswa dari orang tua, ada nggak tadi? Ini yang dari MTS itu, Bu. Oh iya, berarti nanti diperbaiki lagi ya analisisnya. Ya. Oke, baik. Sekarang yang nomor 2 ke bawah. Jadi analisisnya boleh poin per poin, boleh deskriptif ya, bebas, merdeka. Berarti boleh pakai kata-kata disambung per kalimat-kalimat. Ya, boleh para frase bentuknya deskriptif atau poin per poin silahkan. Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita ya, rendahnya kemampuan siswa berarti nanti terkait dengan hasil belajarnya juga mungkin rendah ya, karena kemampuannya yang rendah. Literatur yang ada di sini analisis kesalahan siswa dan menyelesaikan soal cerita. Siswa membutuhkan waktu lama menyelesaikan terjadi karena anggapan. Nah, berarti faktor penyebabnya yang itu ya. Yang ini bahwa anggapan merupakan pelajaran yang sulit. Ya, anggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit ya. Oke. Tapi di situ apa namanya? Linknya nggak ada ya? Kalau yang lain kan lengkap, ini bagus tuh Ibu. Sama Bu, linknya ini dua. Satu link. Ini sama ya. Kemudian yang berikutnya menurut Kanarsi itu sering terjadi ketika anak menyelesaikan soal cerita, kesalahan transformasi. Nah, itu berarti faktor penyebabnya. Ya, yang ketika anak menyelesaikan masalah soal cerita matematika, kesalahan membaca, kesalahan dalam memahami, kesalahan transformasi, kesalahan proses perhitungan, maupun kesalahan dalam pengkodean atau penulisan jawaban. Oke, kemudian yang ketiga, siswa kesulitan menentukan ya saat memahami soal, siswa kesulitan menentukan apa yang diminta dalam soal. Faktor penyebabnya apa?
Faktor penyebabnya rendahnya kemampuan. Kemampuan membaca berarti ya Bu. Dia kurang memahami soal. Nah, kan? nanti di analisisnya ya boleh Ibu menganalisis seperti itu karena dari risetnya saat memahami soal itu sulit menentukan apa yang diminta di dalam soal itu. Nah, nanti dianalisis ya. Kemampuan ketika menyelesaikan masalah, kemudian ditanyakan. Nah, ini mungkin bisa pindah ke proses analisis ya. Kemampuan hasil penyelesaian soal cerita tidak diperoleh itu cenderung tidak memeriksa kembali. Nah, itu berarti terkait dengan kemampuan membaca soal ceritanya ya. Ya. Oke. Kemudian faktor internal ya dengan penyebab bersifat kognitif rendahnya tingkat intelijensi yang bersifat efektif. Faktor eksternalnya, ini faktor penyebab apa faktor apa? Iya Bu, faktor penyebabnya. Dari kalau dari dalam diri siswa kan rendahnya tingkat intelijensi. Misalnya siswa ini kan pengetahuan belajar matematikanya memang rendah, jadi dia susah untuk menyelesaikan soal tersebut. Terus yang bersifat afektif, emosi, dan sikap siswa. Yang bersifat psikomotorik, terganggunya alat-alat indera penglihat dan pendengar. Atau ini tidak perlu dituliskan, Bu? Iya, karena terkait dengan kemampuan ya, kan sudah dibatasi ya dengan kemampuan. Kalau ini kan di luar kemampuan ya. Faktor eksternalnya nah, bolehlah ini ya. Oke. Kemudian hasil analisisnya coba. Siswa menganggap pembelajaran matematika tentang jarak dan kecepatan ya adalah materi yang sulit, kemudian memahaminya sulit, menentukan yang diminta soal, rendahnya tingkat intelijensi siswa, kemudian siswa tidak terlibat langsung dan kurang berlatih siswanya mengerjakan soal cerita menggunakan model yang sesuai ya betul. Itu berasal dari data yang ada tadi ya, yang iya, di Bu. artikel yang dibaca. Iya. Baik, udah benar. Oke. Nah, yang ketiga tadi juga gimana faktor penyebab pembelajaran IPA yang ditulis itu kan gurunya ya, kemampuan gurunya mengatakan bahwa dampak dari kemiskinan pengembangan diri. Nah, itu yang menjadi faktor penyebabnya dari guru yang kurang melakukan atau menggunakan pembelajaran yang inovatif. Ya kan dia tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan katanya Bu. Kalau ini hal ini disebabkan karena ya, berarti gini bahasanya mungkin ya Bu, mungkin faktor penyebabnya, jadi seakan-akan itu menjadi faktor penyebabnya. Kalau itu kan bahasanya belum tergambar ya, kalau tidak dijelaskan bahwa itu adalah faktor penyebab. Karena pakai dampak ya dari di atasnya itu tadi. Jadi, faktor penyebab dari guru kurang menggunakan model pembelajaran, kurang optimal melakukan pembelajaran inovatif karena dampak dari itu ya. Kemudian yang nomor 2-nya dari Galih, coba ke bawah. Yang nomor 2 Bu, scroll ke bawah ya. Nah, ini kenyataannya penyebabnya guru hanya menggunakan perangkat pembelajaran ya. Nah, betul ya, berarti sudah benar. Kemudian yang berikutnya, nah ini wawancaranya nanti tinggal ditambahkan dari pakar ya. Kemudian analisisnya sudah sesuai belum? Nah, penyebab dari kurang optimalnya guru menggunakan pembelajaran yang inovatif karena guru kurang memahami.
guru sulit menentukan yang cocok dengan karakteristik siswanya, kemudian kurang literasi guru dalam membaca dan mencari informasi mengenai model-model pembelajaran. Oke, tadi ada semua ya di situ ya, di data tadi ya. Kurangnya atau terbiasanya menggunakan perangkat yang sudah ada ya tanpa mencoba yang baru. Ya, kemudian guru menyediakan bahan yang monoton dan sudah tersedia yang tinggal pakai. Oke. Kemudian kurang kreatif. Nah, itulah jawaban dari faktor penyebab kenapa guru belum optimal mengembangkan pembelajaran yang dipasang. Nah, yang ke bawahnya Ibu bisa melihat dari contoh yang tadi ya. Iya, Bu. Oke. Pak Sapta, silahkan memberikan penguatan tambahan. Ada nggak? Sepertinya Pak Sapta belum hadir, Bu. Aduh, dia lupa itu. Ya, jangan lupa. Oke deh. Stop share, kita beralih ke yang lain yang Ibu, terima berikutnya. kasih. Ya. Izin Bu bertanya, Bu. Ya, Dokter. silakan. Bu mau bertanya, untuk cara kita menganalisis di bagian kolom ketiga itu, apakah kita mengambil semua poin-poin yang terdapat di kajian literatur atau Ya, Bu Ana, terkendala sinyal. mengambil Halo, Bu Ana? Ya, jadi kita menganalisis tentu kita sesuai dengan pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, jadi misalkan di masalahnya adalah faktor penyebab guru kurang optimal menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif disebabkan oleh faktor bla 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 bla. Jadi ambillah hal yang relevan untuk menjawab itu yang dalam pembelajaran. Kalau tadi kan misalkan ada orang tua, ada faktor lingkungan dan lain-lain, nggak usah. Jadi analisis kita yang terkait dengan pembelajaran. Ya. Berarti misalnya di bagian motivasi kan mesti terdapat faktor penyebabnya dari lingkungan keluarga, itu tidak usah dicantumkan di bagian analisis ya Bu? Nah, boleh dicantumkan, tapi mungkin nanti di analisisnya bahwa faktor yang paling lebih dominan adalah yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Misalnya kan tadi motivasi matematika ya, motivasi belajar matematika itu lebih lebih urgen atau lebih krusial, lebih penting adalah bagaimana mencari penyebab masalah tentang motivasi belajarnya yang ada di kelas gitu. Ya, banyak sih faktor penyebabnya, namun boleh analisisnya begitu, silahkan. Artinya ada jawaban-jawaban yang nanti menjawab pertanyaan masalah kita. Ya, karena nanti kita akan mencari solusinya berdasarkan itu. Kan ibaratnya nih kalau kita dokter nih, kita identifikasi dulu nih gejala, ya gejalanya ini. Wah, kira-kira nih nanti obatnya ini. Tuh. Kalau yang profesional kan Bapak Ibu dianggap kayak koas ya, bukan sarjana kedokteran ya, yang masih nanti kalau dokter umum kan obatnya obat sakit apa aja 3 macam itu ke puskesmas ya. Jadi nggak mengobati, akhirnya harus ke spesialis. Gitu. Tadi bukan levelnya PPG itu level 7 ya, udah dianggap profesional. Gitu, ya, jadi udah dokternya dokter yang spesialis lah. Ya. Jadi tentukanlah mana nanti yang krusial gitu ya, berdasarkan indikator-indikator yang ada. Oh ini nih nanti. Nah nanti pada saat solusi kita jadi ketahuan gitu ya, bisa menarik benang merahnya. Oh ini nih nanti yang jadi solusinya. Gimana ya? Ya Bu, terima kasih sudah lebih paham. Baik. Ada lagi? Silakan. Tampilkan lagi boleh.
Siapa yang belum? Pak Dimas, silakan Pak Dimas. Boleh nyoba, Bu. Oke, Pak Dimas sama Bu Nunung. Bu Nunung dulu. Oke, silakan Bu Nunung. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sinyalnya agak kurang stabil, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya ganti ini dulu ya, Bu. Masih kurang bagus, Bu? Sudah bagus. Udah bagus. Ya, Bismillah, Ibu, mudah-mudahan mohon pencerahannya juga dari eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama itu dalam masalah yang sudah saya identifikasi di pedagogiknya, yaitu kurangnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 5. Nah, saya mengambil jurnal ilmiah PGSD volume 8 nomor 2 Oktober pada tahun 2015 dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar IPA Siswa melalui Strategi Guided Discovery di kelas 5 SDN 10 Pamuruyan Cibadak Sukabumi. Nah, ini ditulis oleh AR Supriyatna dan Nengulan Darujat pada tahun 2015. Di sini saya langsung mengambil dari permasalahan dari jurnal itu sendiri, bahwa penyebab masalahnya itu yang pertama adalah kurangnya antusias dan saat pembelajaran anak itu bersenda gurau gitu. Kemudian di jurnal ini juga menerangkan bahwa permasalahannya adalah rendahnya respon umpan balik siswa. Kemudian siswa tidak diberi kesempatan oleh guru untuk secara ilmiah untuk mengamati, menggali, dan juga menyampaikan informasi melalui pengamatan dan percobaan, sehingga materi ini sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian di jurnal kedua yaitu mengenai pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar oleh Gulam Hamdu dan juga Lisa Agustina pada tahun 2011, bahwasanya penyebab masalahnya yang pertama adalah rendahnya motivasi peserta didik, kemudian rendahnya juga mutu prestasi peserta didik. Setelah itu ada juga pengaruh kreativitas guru dalam menerapkan ice breaking dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Nah, hal ini ditulis oleh Evi Ika Febriandari dan kawan-kawan pada tahun 2018, dan pada jurnal ini penyebab masalahnya atau permasalahannya adalah fokus belajar peserta didik itu mudah teralihkan. Kemudian juga motivasi belajar peserta didik ini rendah. Setelah itu kurangnya kreativitas guru. Untuk wawancaranya yaitu saya wawancara kepada Bu Wiji Astuti selaku wali kelas 6 SDIT Segar Amanah, bahwasanya beliau mengungkapkan motivasi belajar itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga minat belajar peserta didik. Untuk kepala sekolah, bahwasanya mengungkapkan penyebabnya yaitu dari faktor internal, baik itu dari asupan gizi peserta didik, minat belajar peserta didik, kesehatan fisik dan mental, sedangkan untuk faktor eksternal itu meliputi penampilan guru, bagaimana sebelum guru mengajar itu kesan pertamanya bagaimana penampilannya, membawa kesan menyenangkan atau tidak gitu. Kemudian metode pembelajaran yang diberikan guru itu juga berpengaruh, dan juga keharmonisan keluarga di rumah itu menjadi pengaruh motivasi belajar peserta didik. Nah, dari identifikasi masalah, kemudian dari kajian literatur dan juga wawancara, adapun analisa yang dapat saya berikan yaitu bahwasanya di sini saya adanya pemilihan strategi dan model pembelajaran yang kurang tepat. Jadi dari kajian literatur dan juga wawancara tadi, bahwasanya kita harus memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik ini di
pelajaran IPA. Kemudian tadi kurangnya rasa ingin tahu atau rasa penasarannya peserta didik. Nah, ini juga menjadi masalah ya, karena tadi tidak di kajian literatur itu tidak memberikan respon yang baik gitu ya. Berarti kurangnya rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian ada guru kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menggali dan menyampaikan hasil percobaannya. Nah, di sini mungkin ada beberapa gitu guru yang lupa untuk apa namanya, ini juga menjadikan presentasi peserta didik dalam kegiatan percobaannya gitu. Jadi malah langsung menyimpulkan bu gurunya, mungkin ada yang seperti itu. Nah, di sini juga rendahnya umpan balik peserta didik, kemudian rendahnya mutu prestasi peserta didik, dan juga kurangnya kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Gitu. Ini untuk masalah yang pertama ya Bu. Ya, tunggu Bu Nunung biar langsung diberikan penguatan. Jadi Iya, kita lihat yang pertama motivasi belajar IPA di kelas 5 SD ya. Nanti Iya, Bu. ditambahkan SD ya. SD, iya, Bu. Kemudian ini mengambil dari jurnal ilmiah PGSD, ditemukan penyebab masalah motivasi yang rendah sesuai dengan judulnya. Ini benar ya. Kurang antusias, ini penyebab masalahnya. Rendahnya respon, kemudian tidak diberikan oke. Nah, yang ke bawahnya, yang nomor 2. Nah, nama jurnalnya yang nomor 2 tuh belum ada, Bu. Yang ada baru judulnya. Ibu ngambil dari judul artikelnya udah ada, tapi nama jurnalnya belum ada. Nama jurnal, ngambil, yang ini ya Bu. Aku ngambilnya di mana? Aku di Google Scholar, Bu. Ya, di Google Scholar itu kan ininya, citasinya, tapi di nama jurnalnya apa? Oke, nanti Ibu klik deh yang ini. Itu apa jurnalnya yang ada? Biasanya ya Bu, aku ke Google Scholar aja ya Bu. Ya, nanti ya cari ya nama baik, Bu. nama Nunung ya, Bu. jurnalnya ya, nama jurnalnya. Siap Bu, tadi sudah ya, siap. Kemudian, nah ini yang menjadi masalah, kok yang ditanya penyebabnya sama gitu ya, kan kenapa motivasinya rendah? Rendahnya motivasi gitu, penyebabnya bukan rendahnya motivasi dong, kan itu pertanyaannya. Tapi mungkin karena dia permasalahan yang dimunculkan karena ini kajian literatur jurnal tersebut ya Bu, makanya adanya dia mencantumkan hanya rendahnya motivasi peserta didik seperti itu, makanya saya cantumkannya seperti ini. Nah, di pendahuluan. Ibu gali lagi, cari lagi, baca lagi, apakah ada di sana tentang faktor penyebab motivasi yang rendah pada siswa? Penyebab. Ya. Karena belum terjawab tuh. Iya. Bisa saja yang kedua itu menjadi faktor penyebab, tapi yang nomor 1 enggak. Nomor 2 itu kan rendahnya mutu prestasi, misalkan ya, kalau memang itu benar dikutipnya seperti itu. Tapi kalau yang nomor 1 itu bukan jawaban, ya, bukan data yang kita butuhkan. Nah, nanti dicek kembali, baca lagi tuh. Ya. Baik, Bu. Ya. Kalau di dalam jurnalnya, di artikelnya ada tentang rendahnya motivasi belajar siswa itu dikarenakan bla 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 bla, berarti itu faktor penyebabnya. Ya. Kemudian nomor ketiga mungkin diberi nomor ya Bu ya. Nomor iya Bu. Jadi ketahuan berapa jumlah artikel yang disitasi ya. Nah, yang ketiga itu pengaruh kreativitas, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa SD. Nah, penyebabnya, nah ini kan juga ada motivasi belajar rendah. Nah, berarti ini belum jawaban ya, belum dapat jawabannya. Berarti saya lihat di di bab 2-nya gitu coba kalau di skripsi atau tesis di bab 2-nya gitu ya. Boleh, tapi kalau lihat di sini penyebabnya bisa saja yang pertama dan yang ketiga, tapi yang nomor 2 itu bukan jawaban ya. Masa ditanya motivasi, jawabannya motivasi yang rendah juga. Baik. Ya.
Bisa saja motivasi belajar anaknya rendah karena kurang kreativitasnya guru. Kurang kreativitas guru ini dalam hal apa? Mungkin mengembangkan perangkat pembelajarannya atau kreativitas dalam memilih media yang tepat dan lain-lain, tergantung dari kata peneliti itu. Nah, ya. Iya, ini dia tuh. Lanjut lagi ya Bu ke literasi yang kedua. Nomor dua mungkin sama ya, Bu Nunung. Artinya udah tahu kan mana yang benar mana yang salah kan? Iya Bu. Udah paham ya. Kalau analisisnya nanti berdasarkan data yang di kolom kajian literatur ya. Kalau ada perubahan berarti dirubah lagi analisisnya. Ya. Boleh di stop share deh. Atau ada Pak ini belum juga datang? Pak Sapta. Saptanya. Silakan. Pak Sapta belum hadir. Oke. Sudah ada progres ya, sudah ada perubahan ya, sudah mulai paham bagaimana mengeksplorasi dari artikel jurnal yang relevan ya, sekali lagi yang relevan untuk menjawab pertanyaan apa faktor penyebab dari permasalahan yang diidentifikasi oleh Bapak Ibu di kelasnya. Jangan di kelas orang ya, karena prakteknya nanti di kelas Bapak Ibu sendiri. Tuh, ya. Oke, ada lagi yang mau paparan? Silakan. Izin saya boleh Bu? Boleh. Supaya mendapatkan penguatan. Apakah sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah ya Bu? Sudah. Ya. Yang pertama, masalah yang teridentifikasi adalah rendahnya motivasi belajar IPA siswa kelas 3 kajian literatur. Yang pertama dari Rini Ekowati dalam artikel jurnalnya. Yang di sini tercantum faktor rendahnya motivasi siswa adalah metode yang digunakan masih konvensional, guru memberikan pembelajaran hanya satu arah, sebagai pembelajaran yang kurang berhasil dan kurang menyenangkan sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar. Yang kedua, dari Muhammad Arfan dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar IPA melalui metode eksperimen. Di sini faktor penyebab rendahnya motivasi yang saya temukan adalah yang pertama, proses pembelajaran mata pelajaran IPA belum optimal. Dua, model pembelajaran yang digunakan guru belum sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Tiga, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik. Dan 4, guru tidak melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran dan penemuan informasi. Kelima, guru kurang memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran. Dan 6, guru dalam menjelaskan materi terlalu cepat. Lalu, literatur yang ketiga dari Aprilia Ros dan Made Sumantri dalam artikel yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dan Pola Asuh Orang Tua menyebutkan bahwa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar adalah kurangnya perhatian guru dalam memotivasi siswa dan peran orang tua dalam membimbing siswa. Di sini juga sudah ada hasil wawancara, namun saya wawancaranya masih kurang spesifik ya Bu. Nanti akan saya coba cari lagi dan menghubungi guru untuk melakukan wawancara yang lebih dalam dan spesifik. Nah, dari hasil eksplorasi saya mencoba menganalisis. Yang pertama, metode dan model pembelajaran masih konvensional, belum menarik dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru dan belum mengajak siswa berpartisipasi aktif. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap proses belajar siswa. Dan yang keempat, kurangnya pemberian motivasi dan dukungan guru kepada siswa secara verbal. Lalu di sini saya juga sudah memperbaiki poin kedua mengenai rendahnya minat baca siswa kelas 6 dalam muatan pelajaran IPS. Dari sini saya juga mengambil 3 kajian literatur. Yang pertama dari Kartika Mariskana, dalam artikelnya saya menemukan bahwa faktor penyebab minat baca siswa rendah adalah 1, sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat anak-anak harus membaca buku. 2, banyaknya hiburan lain yang lebih murah dibandingkan membaca buku.
3. Kurang perhatian orang tua untuk menumbuhkan minat baca bagi anak-anak. Yang kedua, dari Nur Ari Marlina dalam artikelnya, hubungan minat membaca dengan prestasi IPS, mengemukakan bahwa tidak semua orang tua memiliki kesempatan atau melaksanakan rutin membacakan dongeng untuk anaknya. Siswa lebih menyukai buku komik dan banyak siswa menghabiskan waktunya untuk bermain games. Nah, hal itu merupakan penyebab minat membaca siswa menjadi rendah. Yang ketiga, dari Gilang Sri R dalam artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar IPS yang menjelaskan bahwa penyebab minat baca rendah adalah latar belakang ekonomi keluarga, sumber belajar hanya terbatas pada buku paket, dan kurangnya keaktifan siswa di perpustakaan. Di sini hasil wawancara yang saya peroleh sepertinya juga masih belum mendalam, Ibu. Nanti akan saya coba untuk mencari informasi lebih detail lagi. Dari hasil kajian literatur dan wawancara, di sini dapat dianalisis masalah rendahnya minat baca siswa dalam muatan pelajaran IPS karena 1. Siswa tidak dibiasakan untuk memiliki kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. 2. Kurang disiplinnya kegiatan pembiasaan membaca melalui pojok baca. 3. Pengaruh dari pembelajaran daring memberikan dampak negatif terhadap minat baca. Yang keempat, pembelajaran kurang mendukung minat kebiasaan membaca. Dan yang terakhir, pengaruh gadget yang memberikan hiburan lebih menyenangkan dibandingkan buku. Saya baru mencoba memperbaiki 2 poin ini, Bu. Mohon penguatannya supaya nanti bisa saya perbaiki lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Bu Ana sudah bagus ya. Bahkan paparannya Bu Ana lebih membuat kita pembaca nggak usah capek-capek gitu ya, karena sudah di bold faktor rendah motivasi misalkan ya, itu sudah jelas di dalam pernyataannya, dikutip dari jurnalnya dengan judulnya, kemudian ada penulisnya atau penelitinya dan tahunnya, dan tahunnya juga update ya, up to date. Kemudian itu memang adalah faktor-faktor penyebab rendahnya misalkan motivasi belajar IPA ya, di SD, di kelas 5, kelas 6 SD. Kelas 6. Ya. Nah, kemudian dianalisis demikian rupa. Udah benar, Bu. Ya. Jadi pada pemaparannya silakan bebas Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana sih tata tulis kita itu mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kalau dengan cara ini kan kita lebih terfokus ya. Jadi lebih menyenangkan untuk bisa menyimpulkan dari bacaan yang kita dapatkan dari tulisannya, Bu Ana. Tinggal nanti memperdalam dari wawancaranya ya, Bu Ana ya. Kalau bisa ada pakar, mungkin diwakili oleh kepala sekolah kalau sulit menemukan pakar. Ya, baik Bu, kebetulan belum bertemu kepala sekolah karena sedang sibuk untuk urusannya sekolah. Iya, nanti mudah-mudahan besok hari bisa ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu Nina. Ya, sama-sama. Bu Ana boleh di stop share. Oke, udah paham ya. Jadi Bapak Ibu ya sudah ada perubahan-perubahan yang mengarah ke hal yang jelas gitu ya. Ada yang masih ragu? Silahkan. Ini guru DKI semua? Bukan? Enggak, Bu. Campur-campur. Iya, campur-campur. Ya, ada yang dari Riau, Bu, ada yang dari Cirebon. Iya. Tapi nggak ada yang dari Papua ya? Tidak, Indonesia bagian barat. Barat semua ya. Karena kalau yang dari Indonesia Timur kayak kemarin kita ngatur jadwalnya agak sulit, beda 2 jam. Jadi kita baru jam 4, dia udah maghrib, udah jam 6. Ya. Kita mohon maaf, Pak Sabta baru bergabung. Selamat datang. Ada Pak Sabta. Oke, mungkin Pak Sabta habis ini ya. Sekarang yang ketiga ya. Silakan siapa yang mau? Saya Junior. Oh ya, silakan Ibu Junior. Izin stop share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih kepada Ibu Lina dan Pak Sita atas kesempatannya. Sedikit saya ada 2 atau 3 masalah yang telah saya edit ya Bu ya. Dibawa kemana? Yang pertama masalahnya itu mengenai rendahnya minat belajar siswa pada materi pembelajaran IPS, yaitu mengidentifikasikan karakter geografis Indonesia. Nah, hasil kajian literaturnya yang pertama menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada faktor jasmaniah, yang berhubungan dengan kondisi fisik tubuh, ada faktor psikologi, dan ada faktor kelelahan pada seseorang, walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Terus untuk faktor eksternnya, adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern ini terbagi atas 3, yaitu faktor keluarga, di mana siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga. Nah, yang kedua, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru, dan sebagainya. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar ini mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Terus untuk kajian literatur yang kedua, ada menurut Syah dalam artikel berjudul Analisis Faktor Rendahnya Minat Belajar Matematika Siswa Kelas 5 di SD Negeri 4 Gumiwang, dan mengemukakan faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar ada 2 juga, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari aspek psikologis dan aspek fisiologis. Dan faktor fisiologis ini yaitu kondisi jasmani yang menandakan tingkat kebugaran tubuh siswa yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Faktor psikologis yang berasal dari dalam diri siswa lebih mendominasi dibanding dengan faktor jasmaniah. Sementara faktor psikologis ini sendiri terdiri dari perhatian siswa, tingkat kecerdasan, dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Nah, faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang meliputi bagaimana cara belajar, cara guru mengajar, sikap, perhatian, dan cara didikan orang tua serta fasilitas dalam pembelajaran. Nah, untuk kajian literatur mengenai wawancara, yaitu wawancara dengan guru, di mana faktor penyebab rendahnya minat belajar menurut guru tersebut adalah faktor internal, di mana kemampuan siswa berbeda-beda, kesehatan siswa, serta perasaan siswa. Yang kedua, faktor eksternal, kurangnya motivasi di rumah, dan metode pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur itu, dapat saya analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Yang pertama, orang tua dan guru tidak memberikan semangat kepada siswa sehingga siswa merasa tidak perlu untuk belajar. Yang kedua, tidak ada reward yang diberikan guru atau orang tua atas pencapaian yang telah diraih oleh siswa. Yang ketiga, kurangnya kontrol orang tua tentang penggunaan gadget pada anak-anaknya. Yang keempat, guru belum menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Itu untuk masalah yang pertama, Bu. Baik, langsung saja dulu ya. Yang pertama, Bu Junior, kita Ya, Bu. langsung memberikan penguatan ya. Ya, Bu. Kita revisi dulu. Yang pertama diidentifikasi oleh Bu Junior adalah rendahnya minat belajar siswa di mata pelajaran IPS untuk materinya tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, hasil kajian literatur, saya ragunya begini, Slameto itu orang yang sudah membuat buku dan dia nggak mungkin menyusun skripsi. Oh, iya. Jadi Slameto tuh buku yang dikutip oleh orang yang membuat skripsi ini. Makanya Ibu buat langsung aja ya. Jadi misalkan siapa namanya ya dalam skripsi yang berjudul bla 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 misalkan. Tapi kalau bisa yang sudah dipublikasikan, artinya kalau memang dipublikasikan kan kebenarannya lebih valid dibandingkan dari skripsi, karena
ada skripsi yang tidak dipublikasikan. Yang publikasi itu melalui artikel jurnal ataupun proceeding. Tuh, Baik, Bu. ya. Berarti diganti ya, Bu, yang apa ini? Ya, termasuk tidak relevannya motivasi belajarnya IPA, sementara Ibu harusnya mencari yang IPS gitu ya. Artikel yang pertama jurnal tentang diganti ya, Bu. motivasi belajar IPS. Ya. Arahkan ke jurnal ya ataupun proceeding. Kalau proceeding itu hasil seminar internasional maupun nasional. Ya, bentuknya Baik, Bu. memang agak berbeda dari jurnal. Kemudian yang bla bla blanya ini berarti nanti diganti ya, mungkin ditemukan Bu. berbeda ya, karena setiap riset tentu ada temuan-temuan baru nanti. Kemudian yang nomor kedua dari literaturnya, menurut Syah ini juga mungkin pengarang ya, pengarang buku. Iya, Bu. Jadi jurnalnya ini siapa, yang artikelnya ini artikelnya siapa? Oh, berarti dituliskan lagi ya, Bu ya? Ya, artinya kita melihat bahwa dalam artikel atau hasil penelitian si A misalkannya dengan judul bla 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 bla, nah gitu. Nah, nanti di dalam artikel itu dia mungkin mengutip Syah ini. Oh iya, Bu, baik, Bu. Ya benar kan seperti itu ya? Iya, Bu. Ya, jadinya nanti ditukar dengan yang nama penelitinya, dengan judul penelitiannya apa. Ya, berarti ditambah nama penelitinya di situ ya, Bu ya? Ya, jadi menurut Syahnya nggak perlu, ya nggak perlu. Langsung dalam penelitian si A, misalkan dia dengan judul bla 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 kayak tadi tuh yang Ibu Ana ya tadi ya, itu akan kelihatan lebih jelas ya yang disampaikan. Nah, kemudian minat belajarnya matematika juga. Kan nggak relevan. Tadi kan IPS ya? Ya, nah, carilah yang relevan. Ya, karena akan berbeda karakteristik mata pelajaran yang menyebabkan anak juga minatnya belajar tentang yang diajarkan melalui mata pelajaran A, B atau IPA, IPS atau matematika itu pasti beda-beda. Misalkan saya nggak minat ke matematika, misalkan gitu ya, saya minatnya ke IPS, PPKN, kan akan ada perbedaan, ya. Jadi kita harus yang relevan. Berikutnya, yang ketiganya apa? Rendahnya hasil belajar siswa pada bahasa Indonesia. Yang ketiga hasil wawancara. Oh, berarti Ibu dua-duanya salah ya? Ya. Nah, diganti ya, cari yang relevan. Ya, Bu. Kemudian kalau bisa sampai 3 ya, jadi kita banyak belajar dari jurnal-jurnal itu. Berarti minimalnya 3 ya, Bu, kajian literaturnya. Ya, kemudian wawancaranya ini juga belum dengan pakar ya. Ya. Analisisnya juga nanti akan berbeda ya, karena mungkin temuannya berbeda. Oh, kalau mata pelajaran matematika sebabnya begini, tapi kalau IPS nanti akan berbeda. Oke. Nah, untuk yang bawah-bawahnya ikut rujukan tentang penguatan tadi. Ya, udah paham kan? Ya, Bu. Baik, sekarang Pak Sabta mungkin ada tambahan, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi terlambat karena informasi yang disampaikan mungkin saya kurang dengar di awal. Tadi Ibu Santi sempat memberikan informasi ada kegiatan jurnal. Sepertinya yang disampaikan sama Bu Nina hampir sama ya. Jadi di sini kan masalah yang diidentifikasi itu rendahnya minat belajar pada materi IPS ya. Lebih jelasnya ke materi mengidentifikasi karakter geografi Indonesia, pengaruhnya terhadap kehidupan. Sedangkan dari hasil kajian literatur ini, di sini kajian literaturnya IPA dan di bawahnya itu ada matematika. Jadi sepertinya nggak nyambung gitu. Ya, Pak. Ya, kalau mau dipaksakan mungkin bisa saja, tapi ya sepertinya kan Ibu mau mengambilkan materinya materi IPS. Ya, Pak. Jadi silakan nanti di browsing lagi, dicari lagi materi-materi yang lebih relevan, yang sesuai dengan permasalahan yang Ibu identifikasi seperti itu.
Baik Pak, terima kasih Pak. Terus kemudian dari wawancara juga silakan dicarilah wawancara yang kira-kira bisa memberikan mengidentifikasi masalah juga yang Ibu alami. Jadi selain kepala sekolah, kira-kira ada nggak yang mumpuni gitu, yang capable terhadap permasalahan yang Ibu alami ini? Gitu. Ada nggak kira-kira? Belum, karena belum nampak lagi Pak siapa yang mau diwawancarai. Kepala sekolah? Ya, nanti kepala sekolah kan lantaran semalam baru tugasnya, jadi kepala sekolah belum sempat mewawancari, baru guru-guru aja. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Ibu wilayah mana ya sekolahnya? Riau Pak. Oh iya. Biasanya mobilitas dari guru, dari kepala sekolah atau pengawas atau itu intensnya tinggi atau gimana ya? Maksudnya Pak, gimana tuh Pak? Biasanya kan kalau kepala sekolah itu sibuk, mobilitasnya tinggi, ada rapat sini, rapat situ, kemudian jadi susah untuk ditemui gitu. Kalau untuk sekarang karena susah ditemui kepala sekolahnya Pak, karena orang tuanya kepala sekolah itu sakit kan di luar daerah, jadi ibu tuh bolak-balik dia. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin gini, alternatif solusinya kalaupun memang perlu ya, Ibu via video call aja, dan itu bisa jadi alternatif solusi kalau menurut saya. Dan kalau misalnya Bu Dinda mengizinkan juga, tapi Ibu pelan-pelan lah ya, karena ini kan situasinya Bapak Kolosnya lagi bolak-balik, mungkin pikirannya mungkin nggak fokus atau gimana. Lihat kondisi aja, kira-kira Bapak kepala sekolah bisa diwawancarai atau bisa ditanya-tanya sedikit gitu. Ya, baik Pak. Yang kedua, guru yang pengalaman dan mungkin artinya gini, orang yang punya pengalaman tinggi sudah lama mengajar, tapi mungkin ada sisi-sisi negatifnya. Misalnya dia punya pengalaman mengajar bagus, pendekatan pada siswanya bagus, tapi dia lemah di IT atau lemah di itu kan juga jadi bahan pertimbangan ya. Ya Bu ya. Iya Pak. Kalau di sekolah Ibu kan pasti ada yang seperti itu ya. Ya, tapi untuk guru yang saya wawancara ini itu guru yang berkompetensi Pak, misalnya dia juga ikut ambil bagian dari dalam guru penggerak, dia juga bagian dari wakil kepala sekolah, juga sudah berpengalaman gitu. Ya bagus, jadi maksud saya seperti itu. Jadi silahkan bertanya saja, wawancara dengan guru-guru yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Ibu konsultasi kepada guru-guru yang senior. Mungkin pengalamannya bisa dijadikan pelajaran. Pada siswa juga bisa, karena kan dia menyangkut materi. Seperti yang Bu Nina sampaikan, ada anak yang suka IPS, ada yang suka PKN. Ketika dia suka IPS, PKN, belum tentu dia suka matematika atau IPA. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin itu Bu Nina, kalau yang ke bawahnya ya sama lah ngikutin lah. Ini ada berapa masalah yang Ibu Bu Jumiar identifikasi nih? Ada 6 di sini Pak. 6, termasuk tadi yang literasi juga udah masuk tuh, literasi numerasi. Ya ada soal HATS, ada pembelajaran inovatif. Ada. Cuman yang ini masih merah karena masih di matematika, masih di SMA, belum dapat saya literasinya di SD, makanya nanti cari lagi. Iya, itu jadi itu juga ya. Ya, jadi bahan koreksi perbaikan supaya nanti jangan sampai ada di SMP terus SMA jadi nggak nyambung lah gitu ya. Ya Pak. Oke, itu yang bisa saya berikan tambahan atau masukannya. Silakan terima kasih, dilanjutkan, Bu Nina. Ya, baik. Terima kasih Pak Sabta di stop share, Bu Junior. Ya Pak, ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu, mau dilanjutkan atau kita
stop karena memang sudah terpenuhi. Ya, Bu Santi, udah berapa? Bolehkah kami minta izin waktu yang tersisa ini sebelum pulang sekolah begitu untuk mewawancarai kepala sekolah atau guru-guru yang kami rasa perlu untuk kami wawancarai gitu, Bu? Ya, boleh. Makanya mungkin kita tutup dulu ya, karena sudah ada penguatan-penguatan tadi kan. Jadi ada gambaran yang jelas mana yang akan diperbaiki oleh teman-teman semuanya, sehingga besok pagi kalau paparan tidak akan ada kesalahan yang berulang, gitu ya. Dan ada kesempatan setelah ini silahkan sampai jam 3 mungkin kalau di DKI di daerah bisa leluasa meminta wawancara, karena hari besok itu khusus untuk Makasih Mas banyak. analisis dengan bentuknya kajiannya hasil wawancara, ya. Oke, saya tutup pertemuan kali ini, Pak Sabta. Terima kasih sudah hadir ya. Dan kita temukan lagi nanti beberapa hal yang penting pada esok hari. Ya. Nah, sebelum kita tutup, bolehkah kita ambil foto satu saja, Bu? Oh, boleh, silahkan. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari kita foto satu foto. Baik. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Bu Nina, terima kasih banyak Pak Sabta dan juga Bapak Ibu yang lain. Semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lemas. Dan tetap bahagia. Iya ya. Cukup dengan ucapan syukur, dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Nina, terima kasih Pak Sabta, Terima kasih Bu Nina, terima kasih Bu Pak Nina. Sabta dan teman-teman semua. Selamat sore ya. Terima kasih Bu Santi, Pak Sabta. Sehat-sehat Bapak. Teman sehat-sehat semua.